Halo, perkenalkan nama saya Mutia Aulia Yahya dengan NIM 2003597. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investasi. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investasi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau investor akan melaporkan investasi pada saham biasa dalam neracanya menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas. Dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa. Jika tingkat kepemilikan saham 0-20% dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan, maka pelaporan keuangan menggunakan metode biaya. Jika tingkat kepemilikan saham lebih dari 20% sampai dengan 50% dan memiliki pengaruh yang signifikan, maka pelaporan keuangan menggunakan metode ekuitas. Dan jika tingkat kepemilikan saham lebih dari 50% dan juga memiliki pengaruh yang signifikan, maka pelaporan keuangan harus dikonsolidasi. Konsolidasi melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Termasuk dalam prosedur ini, pengeliminasian semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Konsolidasi umumnya sesuai jika satu perusahaan yang disebut dengan induk perusahaan mengendalikan perusahaan lain yang disebut dengan anak perusahaan. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan disebut anak perusahaan tidak dikonsolidasi dan disajikan sebagai investasi pada neraca induk perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, sebagian besar anak perusahaan dikonsolidasikan. Metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investasi. Metode ekuitas tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai, dan karena itu penggunaan utama metode ekuitas adalah untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% hingga 50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investasi memperoleh laba. Tidak seperti konsolidasi yang menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban individual dari investasi dengan investor, investasi dilaporkan sebagai satu baris dalam neraca investor dan pendapatan yang diakui dari investasi dilaporkan sebagai satu baris dalam laporan laba rugi investor. Investasi menyajikan bagian investor atas aset bersih investasi dan pendapatan yang diakui adalah bagian investor atas laba bersih investasi. Metode biaya digunakan untuk pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Jika efek ekuitas dalam metode biaya memiliki nilai wajar yang dapat ditentukan, efek tersebut harus disajikan pada nilai pasar di akhir tahun sesuai dengan PSAK nomor 15. Berdasarkan metode biaya, investor mengakui pendapatan investasi jika laba sudah didistribusikan oleh investasi sebagai dividen. Halo, saya Cika Almalia Agisti dengan NIM 2000907. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode biaya. Apa sih itu metode biaya? Metode biaya adalah metode yang digunakan terhadap investor yang tidak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi karena mempunyai investasi yang kurang dari 20%. Selanjutnya, ada beberapa prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya. Yang pertama, metode biaya ini konsisten dengan perlakuan akuntansi atas aset tidak lancar. Lalu, yang kedua, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar total biaya perolehan, sedangkan nilai tercatat dalam investasi tidak berubah sampai investasi tersebut dijual. Nah, sebagai contoh, PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba bersih sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Kita akan membuat jurnal atas pembelian saham PT XYZ dan pendapatan dividennya.
Yang pertama, mencatat pembelian saham biasa PT XYZ dengan mendebit investasi pada saham biasa PT XYZ sebesar 100 juta dan dikredit ada kas sebesar 100 juta. Lalu selanjutnya adalah mencatat pendapatan dividen dari PT XYZ, yaitu dengan mendebit kas sebesar 4 juta dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini dari mana? Dari 20 juta pendapatan dividen dikali 20%, yaitu persentase kepemilikannya. Lalu, bagaimana jika pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak diakuisisi? Nah, jika hal tersebut terjadi, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dividen ini dianggap sebagai dividen likuidasi atau liquidating dividend. Selanjutnya adalah bagian investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Dan yang terakhir, saham investi yang dibeli pada waktu yang berbeda harus dilakukan terpisah untuk tujuan perhitungan dividen likuidasi. Agar lebih paham, kita bahas contoh soalnya. PT ABC membeli 10% saham biasa PT XYZ pada awal tahun 2011. Dividen dicatat berdasarkan metode biaya. Nah, perhatikan ya, pada tahun 2001 laba bersihnya adalah 100 juta, sedangkan dividen yang harus dibagikannya adalah 70 juta. Jadi ada saldo di kumulatif laba yang tidak didistribusikan sebesar 30 juta. Lalu pada tahun 2002 labanya 100 juta, sedangkan dividen yang dibagikannya 120 juta. Nah, ada kekurangan kan? Kekurangan tersebut diambil dari kumulatif laba yang tidak didistribusikan. Lalu ada sisa 10 juta. Pada tahun 2003, laba bersihnya masih sama 100 juta, sedangkan dividen yang harus dibagikannya 120 juta. Nah, kekurangan tersebut yaitu harus dikembalikan. Penerimaan kasnya tetap 12 juta. Nah, sedangkan pendapatan dividennya 11 juta, dikurangi 1 juta. Dari mana 1 juta? Yaitu 10 juta yang jadi kekurangan tersebut dikalikan dengan 10%, yaitu persentase kepemilikan saham biasa pada PT XYZ. Lalu bagaimana jurnalnya? Nah, yang pertama untuk mencatat penerimaan dividen tahun 2003, yaitu ada kas di debit sebesar 12 juta, lalu investasi pada saham PT XYZ dikredit sebesar 1 juta, dan pendapatan dividen sebesar 11 juta. Nah, jadi seperti itu perhitungan dan pencatatan apabila dividen yang dibagikan lebih besar dari laba sejak diakuisisi. Lalu ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika ada penjualan sebagian investasi sehingga adanya perubahan dari metode ekuitas ke metode biaya, maka tanggal perubahan metode tersebut menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menentukan dividen likuidasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sudut pandang investi terhadap dividen likuidasi? Investi tidak menganggap dividen tersebut sebagai dividen likuidasi karena dividen ini dapat timbul ketika saham investi dibeli sesaat sebelum pengumuman dividen, kecuali saldo laba investi tidak mencukupi atau jika investi secara spesifik mengumumkan dividen likuidasi untuk seluruh pemegang saham biasa. Selanjutnya ada akuisisi pada tanggal interim. Akuisisi investasi selain pada awal atau akhir tahun fiskal umumnya tidak menimbulkan masalah besar jika metode biaya digunakan untuk akuntansi investasi. Satu-satunya kesulitan apakah sebagian dividen yang diterima investor merupakan dividen likuidasi ketika investi mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham investi. Pada saat situasi ini, investor harus mengestimasi jumlah laba investi, di mana investor mempunyai saham investi dan dapat mencatat pendapatan dividen hanya sebesar jumlah tersebut. Selanjutnya, perubahan jumlah saham yang dimiliki. Perubahan dalam jumlah saham investasi dari dividen saham, pemecah saham, atau pembalikan saham tidak menyebabkan adanya pengakuan formal dalam investor. Pembelian saham tambahan, yaitu pembelian saham tambahan dicatat sebesar biaya perolehan sebagaimana investasi awal. Dan
penjualan saham, yaitu jika saham diberi pada harga yang berbeda harus ditentukan pada saat penjualan lembar saham mana yang dijual. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas untuk investasi dalam saham biasa entitas lain ditunjukkan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor atas investi. Investi adalah pihak yang menerima modal dari investor, yang dimana investi ini akan mengelola modal tersebut. Metode ini sebetulnya sedikit membingungkan, karena dalam neraca akun investasi umumnya tidak mencerminkan biaya perolehan atau nilai pasar, dan saldo investasi juga tidak mencerminkan bagian prorata atas nilai buku investi. Akan tetapi, investasi dicatat sebesar biaya atau harga perolehan awal yang disesuaikan tiap periode untuk bagian investor atas laba rugi investi dan dividen yang diumumkan oleh investi. Jadi udah jelas ya kalau misalkan investi ini adalah pihak yang mengelola modal dari investor. Selanjutnya yaitu penggunaan metode ekuitas. Pada PSAK nomor 15 yang berbunyi akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya memiliki pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. Metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan, karena adanya kemungkinan kesulitan dalam menentukan tingkat pengaruh dalam beberapa kasus. PSAK nomor 15 menetapkan aturan 20% jika tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Investor yang memiliki 20% atau lebih saham berhak suara investi diasumsikan memiliki pengaruh signifikan atas investi. Sebaliknya, investasi kurang dari 20% atas saham berhak suara investi harus diasumsikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kecuali jika terdapat bukti lain yang dapat ditunjukkan gitu. Atau kemampuan yang dapat ditunjukkan. Dalam sebagian besar kasus, investasi sebesar 20-50% di saham berhak suara perusahaan lain dilaporkan menggunakan metode ekuitas. Berapapun besarnya tingkat kepemilikan, metode ekuitas tidak sesuai jika pengaruh investor dibatasi oleh situasi selain kepemilikan saham, seperti kepalitan investi atau pembatasan yang ketat atas ketersediaan laba atau aset investi asing oleh pemerintah negara lain. Selanjutnya, ekuitas investor atas investi. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investi. Pengaruh dari laba, rugi, dan pengumuman dividen investi terhadap akun investasi investor dan akun lain dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih yang dilaporkan oleh investi, pengaruhnya pada akun investor yaitu mencatat pendapatan dari investasi dan meningkatkan akun investasi. Kemudian rugi bersih yang dilaporkan oleh investi, pengaruhnya terhadap akun investor adalah mencatat kerugian dari investasi dan menurunkan akun investasi. Kemudian pengumuman dividen yang dilaporkan oleh investi, pengaruhnya pada akun investor yaitu mencatat aset yang terdiri dari kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Jadi ini yang dilaporkannya, terus ini pengaruh pada akun investornya ya yang dilaporkan oleh investinya. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Dalam metode ekuitas, laporan laba rugi investor termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investi untuk tiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan dalam aset bersih investi karena adanya laba bersih tersebut. Nah, untuk mengilustrasikannya, asumsikan PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun.
PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Jadi PT XYZ ini awalnya melaporkan laba sebesar 60 juta ya di tahun berjalan tersebut. PT ABC mencatat bagian atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan ayat jurnal sebagai berikut. Yang didebitkannya yaitu investasi pada saham PT XYZ sebesar 12 juta pada debit dan pendapatan dari investi 12 juta di kredit. 12 juta ini diperoleh dari 60 juta dikali 0,20 atau 20% sama dengan 12 juta. Ayat jurnal ini dapat disebut sebagai akrual ekuitas dan biasanya dibuat sebagai AJP pada akhir periode. Jika investi melaporkan rugi untuk periode tersebut, investor mengakui bagiannya atas laba rugi tersebut dan atas rugi tersebut dan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar jumlah tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Mardika dengan NIM 2009846. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Ainun mengenai metode ekuitas. Selanjutnya ada dividen investasi. Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas karena bagian investor atas laba investi diakui pada saat laba tersebut diakui investi. Sebaliknya, dividen tersebut dipandang sebagai pembagian laba yang sebelumnya telah diakui dan dikapitalisasi dalam nilai tercatat investasi. Investor harus menganggap dividen yang diumumkan investi sebagai pengurang ekuitasnya pada investi sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Adapun ilustrasinya, jika PT ABC memiliki 20% saham biasa di PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta, ayat jurnal berikut dicatat dalam pembukuan PT ABC untuk mencatat bagiannya atas dividen tersebut. Kas 4 juta, investasi pada saham PT XYZ 4 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT XYZ sebesar 20 juta kali 20. Lalu berikutnya ada nilai tercatat investasi. Karena dalam metode ekuitas, akun investasi dalam pembukukan investor disesuaikan dengan bagian investor atas laba atau rugi dan dividen investi. Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Hanya jika investi membayar dividen dengan jumlah yang persis sama dengan labanya, maka nilai tercatat investasi setelah akuisisi akan sama dengan biaya perolehan akuisisi awal. Jika laba investi setelah investasi oleh investor melebihi dividen investi pada periode tersebut, maka nilai tercatat investasi akan lebih besar dari biaya perolehan awal. Sebaliknya, jika dividen investi lebih besar dari labanya, nilai tercatat investasi lebih kecil dari biaya perolehan awalnya. Adapun ilustrasi nilai tercatat investasi, setelah PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta, PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan awal sebesar 100 juta dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu sebesar 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu sebesar 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta. Didapatkan dengan 100 juta ditambah 12 juta lalu dikurangi 4 juta. Akun investasi pada pembukuan PT ABC akan terlihat sebagai berikut. Investasi pada saham PT XYZ. Biaya perolehan awal sebesar 100 juta, akrual ekuitas 60 juta kali 0,20 sama dengan 12 juta. Dividen 20 juta kali 0,20 sama dengan 4 juta. Saldo akhirnya adalah 106 juta. Lalu berikutnya ada akuisisi pada tanggal interim. Pada saat investasi dibeli, investor mulai menganggap pendapatan dari investi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Tidak ada laba investi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Ketika pembelian dilakukan antara tanggal neraca, jumlah laba yang diperoleh investi dari tanggal akuisisi sampai akhir periode fiskal perlu diestimasi investor untuk mencatat akrual ekuitas. Adapun ilustrasinya,
Asumsikan PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 30 Desember. Nilai tercatat investasi meningkat sebesar 3 juta yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober dan 31 Desember dan menurun 4 juta dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Investasi pada saham PT XYZ biaya perolehan awal sebesar 109 juta, akura ekuitas 60 juta kali setengah kali 0,20 sama dengan 3 juta, dividen 20 juta kali 0,20 sama dengan 4 juta, saldo akhirnya 108 juta rupiah. Selanjutnya, bersama saya Yasmin Arunil Mazaya dengan NIM 2006323, kita akan belajar mengenai perbandingan pengukuran investasi menggunakan metode biaya dan menggunakan metode ekuitas. Besar persen saham investor pada investi tidak bisa menentukan investor tersebut harus menggunakan metode biaya atau menggunakan metode ekuitas. Yang berpengaruh adalah signifikan atau tidaknya investasi dari investor tersebut kepada investi. Metode yang kita akan bahas pertama yaitu metode biaya. Pada metode biaya ini biasa digunakan investor jika investor tidak berpengaruh signifikan terhadap investi. Selanjutnya, pengakuan investasi sesuai dengan harga perolehan investasi. Selanjutnya adalah nilai investasi pada tanggal perolehan tetap. Contohnya, investor membeli saham investi 15% seharga 50 juta rupiah pada Juli 2020. Maka pada tanggal 31 Desember 2020, investor tetap melaporkan nilai investasinya sesuai dengan harga perolehan yaitu 50 juta rupiah. Pada metode biaya, nilai investasi investor bertambah jika investor tersebut membeli kembali saham pada investi. Dan nilai investasi tersebut berkurang jika dijual atau mengalami penurunan nilai. Yang selanjutnya adalah metode ekuitas. Pada metode ekuitas, pengakuan awal investasi adalah sesuai dengan harga perolehan. Pada metode ekuitas, nilai investasi pada tanggal pelaporan akan disesuaikan proporsional sesuai nilai ekuitas pada investi. Nilai bertambah saat investi mengumumkan laba. Contohnya adalah investor memiliki 30% saham di investi dan memiliki pengaruh yang signifikan. Investi mengumumkan laba 300 juta, maka nilai investasi investor bertambah seharga 90 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah nilai investasi berkurang jika investi mengumumkan atau mengalami kerugian dan jika investi membagikan dividen. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kepemilikan selain investasi pada saham biasa. Pada masa lalu, terjadi peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain selain investasi dalam saham biasa. Kepemilikan tersebut dapat melibatkan investasi ekuitas di persekutuan atau kepentingan yang tidak mencerminkan kepemilikan. Karena keberagaman dan kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, aturan akuntansi, dan sering terjadi dalam beberapa kasus yang tidak dijelaskan dengan spesifik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Arif Wijayanto dengan NIM 2004421 akan menjelaskan mengenai beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Yang pertama, ada penentuan pengaruh signifikan. Di dalam penentuan pengaruh signifikan ini, terdapat beberapa faktor yang dapat menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan. Yang pertama, ada perwakilan dalam dewan direksi. Yang kedua, ada partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga, ada transaksi pokok antar perusahaan. Yang keempat, pertukaran personal manajerial. Lalu selanjutnya yang kelima adalah ketergantungan dari teknologi. Dan yang terakhir yaitu besaran investasi
dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lainnya. Lalu yang kedua ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Untuk metode ekuitas yang diterapkan berdasarkan PSAK 15 sering disebut konsolidasi satu baris karena adanya dua faktor. Yang pertama yaitu laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investi dikonsolidasi. Dan yang kedua, semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan hanya sebagai satu baris dalam neraca dan satu baris dalam laporan laba rugi. Pandangan yang sekarang dipakai dalam konsolidasi adalah penjualan antar perusahaan yang menyebabkan realisasi pendapatan sampai laba antar perusahaan tersebut dapat dipastikan dengan cara tertentu, umumnya melalui transaksi dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Lalu yang ketiga ada penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Penjualan antar perusahaan biasanya dicatat pada pembukuan penjualan dengan cara yang sama seperti penjualan lain, termasuk pengakuan laba. Dalam penerapan metode ekuitas, laba belum terrealisasi yang masih ada pada akhir periode itu harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Dalam pendekatan satu baris, pendapatan dari investasi yang diakui dan nilai tercatat investasi dikurangi untuk menghilangkan pengaruh laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pada periode berikutnya, saat laba perusahaan direalisasi, maka ayat jurnal tersebut harus dibalik. Selanjutnya ada aturan tambahan dari PSAK 15. PSAK 15 ini menjelaskan bahwasanya ada 3 aturan tambahan untuk mengatur pelaporan metode ekuitas. Yang pertama, jika bagian investor atas kerugian investi melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi telah menjadi nol. Tidak ada lagi kerugian yang diakui oleh investor. Jika setelah metode ekuitas tidak lagi dipergunakan, investi melaporkan laba bersih, maka investor harus menggunakan metode ekuitas kembali, tetapi hanya setelah bagian investor atas laba bersih sama dengan bagiannya atas rugi yang sebelumnya tidak diakui. Yang kedua, dividen preferen dari investi harus dikurangi dari laba bersih investi jika diumumkan atau tidak, atau jika saham preferen tersebut kumulatif sebelum investor menghitung bagiannya atas laba investi. Yang ketiga, jika terdapat penurunan permanen atas nilai investasi, maka nilai tercatat investasi harus dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Di dalam PSAK 15 juga mensyaratkan beberapa keharusan pengungkapan dalam laporan keuangan. Jika menggunakan metode ekuitas, maka investor harus mengungkapkan nama, lokasi, persentase kepemilikan, dan persentase hak suara di dalam tersebut jika berbeda dengan persentase kepemilikan untuk tiap investi. Lalu yang berikutnya ada akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan dibebaskan untuk mengadopsi prosedur yang mereka inginkan dalam akuntansi untuk investasi bagi anak perusahaan yang dikendalikan dalam pembukuannya, karena investasi pada anak perusahaan yang dikonsolidasi dan dieliminasi dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tidak berpengaruh oleh prosedur pencatatan investasi dalam pembukuan induk perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi. Yang pertama, ada metode ekuitas disesuaikan penuh. Yang kedua, ada metode ekuitas versi modifikasi. Lalu yang ketiga ada metode biaya. Selanjutnya, bagaimana sih ilustrasi penyesuaian laba belum direalisasi? Di sini ada contoh soal ilustrasi yang dimana PT Pandawa memiliki 40% saham biasa PT Lintang. Selama tahun 2021,
PT Pandawa menjual persediaan ke PT Lintang sebesar 10 juta. Biaya perolehan persediaan tersebut adalah 7 juta. Lalu PT Lintang menjual 1/3 dari persediaan tersebut ke pihak luar selama tahun 2000X1. Dan 2/3 dari persediaan tersebut masih terdapat di persediaan akhir. Jumlah laba dalam terrealisasi dihitung sebagai berikut. Total laba antar perusahaan yaitu sebesar 3 juta dan bagian yang belum terrealisasi sebesar 2 juta. Asumsikan bahwa PT Lintang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta untuk tahun 2000X1 dan tidak mengumumkan dividen. Ayat jurnal berikut dicatat dalam pembukuan PT Pandawa pada akhir tahun 2000X1. Untuk jurnalnya dicatat pada akhir periode yaitu 31 Desember 2000X1 yang dimana ini ditulis investasi pada saham PT Lintang di debit sebesar 24 juta lalu pendapatan dari PT Lintang sebesar 24 juta di kredit yang dimana ini diperoleh dari besaran 60 juta yaitu laba bersih dari PT Lintang dikalikan dengan 0,40 yaitu 40% saham biasa yang dimiliki PT Pandawa atas PT Lintang dan jika didesimalkan ini akan menjadi 0,4 begitu. Lalu selanjutnya ada pendapatan dari PT Lintang sebesar 2 juta dan juga investasi pada saham PT Lintang sebesar 2 juta yang dimana ini tuh untuk menghilangkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Jika semua persediaan yang tersisa dijual pada tahun 2000X2, maka ayat jurnal berikut akan dibuat dalam pembukuan PT Pandawa pada akhir tahun 2000X2 untuk mencatat realisasi laba antar perusahaan yang sebelumnya belum direalisasi. Dicatat pada akhir periode tanggal 31 Desember tahun 2000X2 yaitu ada investasi pada saham PT Lintang sebesar 2 juta di debit dan ada pendapatan dari PT Lintang sebesar 2 juta di kredit. Ini digunakan untuk mengakui laba antar perusahaan yang direalisasi. Halo, perkenalkan nama saya Desuna Julia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2001213. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasusnya adalah PT Padi memperoleh 2.000 lembar saham dari 10.000 lembar saham PT Suti dengan nilai nominal Rp50.000 per lembar pada tanggal 1 Juli sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih PT Suti. Laba bersih PT Suti untuk tahun berjalan adalah Rp50 juta dan dividen sebesar Rp20 juta dibayar pada tanggal 1 November. Pertanyaannya, buatlah jurnal yang dibutuhkan PT Padi menggunakan kedua metode yaitu ekuitas dan metode biaya. Jawabannya adalah untuk jurnal yang dibutuhkan saat terjadi investasi atau pembelian itu baik metode ekuitas maupun metode biaya itu sama jurnalnya yaitu investasi di PT Suti 100 juta di debit dan kas 100 juta di kredit. Baik, selanjutnya adalah jurnal saat mencatat dividen. Jadi, baik di metode biaya maupun ekuitas itu di debitnya sama, yaitu kas sebesar 4 juta. Sementara di kreditnya, pada metode biaya itu dividen income sebesar 4 juta, sementara di metode ekuitas itu ada investasi di PT Suti sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal mengakui laba dari PT Suti. Untuk metode biaya ini, karena sudah sebelumnya rekan-rekan saya sampaikan juga, jadi di metode biaya ini no entry atau tidak di jurnal. Sementara untuk metode ekuitas itu di debitnya ada investasi pada PT Suti sebesar 100 juta dan di debitnya ada pendapatan di PT Suti sebesar 100 juta juga. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.